Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-580. Di part ke-572 bertepatan dengan bab ke-2880. Perkataan Yi Jongquan membuat perasaan Zhong Zhengtao bertambah kesal. Menurutnya, Yi Jongquan semata hanya ingin melindungi cucunya sendiri, padahal awalnya Zhong Zhengtao mencarinya dengan tujuan agar seniornya ini dapat menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, membantunya untuk bicara baik-baik dengan Yi-Chen agar masalah ini tidak menjadi besar. Namun dia tidak pernah menyangka Yi Jongquan malah memintanya untuk tidak mengusik cucunya tersebut. Benar-benar keterlaluan. Yi Jongquan dapat menerka apa yang dipikirkan oleh Zhong Zhengtao. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Zhong Zhengtao, aku tahu kamu pasti mengira aku sedang membela Yi-Chen, kan? Dia memang cucu kandungku, tapi sekalipun aku dan anggota keluarga Yi yang lain tak membantunya, kamu tetap bukan tandingannya." Tentu saja Zhong Zhengtao tidak mempercayainya. Setelah mendengarnya, dirinya langsung berapi-api. Nada bicaranya juga terdengar begitu ketus. "Aku adalah pemimpin keluarga Zhong. Mana mungkin membiarkan orang lain menginjak harga diri keluargaku seperti ini. Jika Paman Yi dan keluarga Yi lainnya benar-benar tak mau ikut campur dalam hal ini, aku akan membuat perhitungan dengan Yi-Chen secara pribadi. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang lebih hebat di sini." Yi Jongquan mendesah, kemudian membalas, "Jika kamu ingin beradu kehebatan dengan Yi-Chen, silakan saja. Aku tak akan melarangmu. Di samping itu, aku juga berjanji tak akan ikut campur dengan masalah kalian. Tapi jika kamu kalah melawan Yi-Chen, berapa tahun ke depan, kemungkinan besar kamu tak akan memperoleh kebebasan seperti sekarang ini. Kerabat keluarga Zhong kalian begitu banyak. Seandainya terjadi sesuatu padamu, ahli waris atas aset perusahaan keluarga Zhong akan jatuh ke tangan orang lain." Dalam sekejap, Zhong Zhengtao pun terdiam. Dari nada bicara Yi Zongquan, dia mendadak merasa seniornya ini tak sedang bergurau dengannya. Namun apabila harus melihat putranya ditindas sedemikian rupa, bahkan harus jadi pelaut selama 3 tahun, Zhong Zhengtao sungguh sulit untuk menerimanya. Andaikan dirinya benar-benar melawan Yi-Chen dan kalah, maka semuanya akan seperti yang digambarkan oleh Yi Zongquan. Saudara-saudari dirinya pasti akan merampas aset serta kekuasaannya. Ditambah lagi dengan penjelasan Yi Changmin sebelumnya, Zhong Zhengtao semakin merasa bahwa kedua orang ini tak sedang membohonginya. Kini dirinya mulai menimbang-nimbang. Selanjutnya dia kembali menelpon Yi Changmin. Setelah panggilan tersambung, dia pun bertanya dengan nada yang serius, "Changmin, tolong jelaskan lebih detail tentang keponakanmu itu kepadaku. Mengapa kalian semua pada bilang kalau dia itu sulit untuk dihadapi?" Yi Changmin tertegun sejenak. Dia lalu mendesak, "Tahun baru yang lalu, aku pernah pergi ke Yanjing. Dari Yanjing selama setengah bulan lebih. Apa kamu masih ingat?" "Ingat?" Zhong Xing tahu lanjut berkata, "Waktu itu aku curiga kalau kamu sudah punya orang lain di luar. Ketika ingin mengajakmu keluar, kamu bilang kamu sedang tidak di Janjing. Kutanya di mana, kamu juga tidak mau bilang. Panggilan videoku juga tidak pernah kamu seangkat." Yi Changmin dengan sedih menjawab, "Awalnya aku tak berniat untuk mengatakan masalah ini kepadamu karena itu semua terlalu memalukan. Tapi karena semua sudah jadi begini, aku tak akan menyembunyikan hal ini darimu." Setelah mengatakan, Yi Changmin termenung sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan terus terang, "Sebenarnya pada waktu itu aku berada di kota Jinling. Kamu di Jinling?" Zhong Jingtao kembali bertanya,
Kamu di tempat keponakanmu itu? Yi Changmin dengan lirih menjawab. Aku disekap oleh Yi Chen di kawasan kumuh. Apa? Zhong Zheng tahu amat tercengang. Dia menyekapmu. Kenapa? Kamu itu kan bibinya. Di mana aku ini tidak lebih dari sampah. Di matanya aku ini tak lebih dari sampah. Saat, saat, berbicara, Yi Changmin teringat akan masa-masa pahit yang dilaluinya dulu. Dirinya tak berhenti mendesak. Dia kemudian berkata, waktu itu di kota Jining, anak buah Yi Chen bahkan berani menampar wajahku seumur-umur. Aku belum pernah mengalami penghinaan semacam itu. Ditambah lagi, pada saat itu aku hanya bisa tinggal di kontrakan murahan kawasan Penghu yang harganya cuma ratusan yuan per bulan. Ada penjaga yang mengawasiku 24 jam. Aku juga tidak dibolehkan keluar ataupun belanja online. Maka makan saja harus mengikuti standar terendah yang tersedia. Hidupku benar-benar sangat menderita. Zhong Zheng tahu sungguh terkejut setelah mendengarnya dan tahu jelas bagaimana karakteristik Yi Changmin sebagai bibi Yi Chen. Dirinya saja harus melewati kesulitan sedemikian rupa. Ini membuktikan bahwa Yi Chen tidak pandang bulu. Pria itu amat tegas dan kejam. Yi Changmin saja tak mampu menghadapinya, apalagi Zhong Zheng tahu sendiri. Setelah mendengar tangisan Yi Changmin yang terseduh-seduh, Zhong Zheng tahu segera membalas. Changmin, kenapa kamu tidak menceritakan hal ini dari awal? Yi Changmin mendesah panjang dengan lirih menjawab, apa gunanya? Aku bahkan tak sanggup mengatasi Yi Chen. Mana mungkin aku membiarkanmu berurusan dengan orang sepertinya? Zhong Zheng tahu terdengar canggung. Bagaimanapun juga, kamu itu wanitaku. Jika kamu menginginkannya, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Yi Changmin tersenyum mendengarnya. Mendengar niat baikmu saja sudah cukup membuatku puas. Tapi berdasarkan pengalaman hidupku selama ini, aku sangat paham supaya siapa yang boleh dilawan dan tidak. Setelah terdiam sejenak, dia pun lanjut berkata, dulu aku juga sama sepertimu, merasa kalau Yi Chen hanyalah bagian dari keluarga Yi yang sudah lama terlantar di luar sana. Apalagi dia cuma berdomisili di kota kecil yang tak seberapa, tak mungkin punya kekuasaan yang hebat. Belum lagi dia sudah lama terpisah dari keluarga Yi. Aku yakin dia akan merasa segan dan dapat menghormatiku sebagai bibinya. Tapi siapa sangka dia sama sekali tak menghargai siapapun. Selain punya kemampuan yang sangat hebat, Yi Chen juga punya pengaruh yang kuat di Jining. Yang terpenting yaitu pendukungnya tak hanya keluarga Yi, tapi juga keluarga Gu. Bisa dibilang pendukungnya keluarga Gu lebih besar dari ayahku, keluarga Gu. Zhong Zheng tahu spontan bertanya, kenapa keluarga Gu begitu mendukungnya? Yi Changmin balik bertanya, Gu Yanjong dan kakak keduaku adalah sahabat karib. Dulu mereka berdua telah menjodohkan anak-anaknya. Apa kamu tak tahu tentang itu? Zhong Zheng tahu terdengar ragu-ragu. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Aku tidak begitu ingat lagi. Yi Changmin dengan pasrah berkata, dulu Gu Yanjong hampir mati karena kanker pankreas stadium akhir yang dideritanya. Kamu tahu ya? Kamu tahu kan? Tahu, ku dengar penyakitnya mendadak sembuh. Sungguh mengagumkan. Yi Changmin mengiyakannya. Kemudian lanjut berkata, Yi Chen yang menyembuhkannya. Yi Chen? Zhong Zheng tahu ternganga sesaat lalu membalas, bukankah kanker pankreas itu kanker terganas? Steve Jobs saja tak bisa disembuhkan dari penyakit itu. Bagaimana cara Gu Yanjong bisa sembuh? Ini benar-benar tak masuk akal. Yi Changmin menyengir sesaat. Hehehe, aku juga tak tahu bagaimana dia melakukannya. Pokoknya sekarang Gu Yanjong sudah sembuh. Jadi Yi Chen adalah penyelamatnya, sekaligus menantu idamannya. Gu Yanjong cuma memiliki seorang putri, kelak suami anaknya otomatis akan menjadi pewaris kekayaannya. Sekarang apa kamu sudah paham konsekuensi bila menyinggung Yi Chen? Kali ini Zhong Zheng tahu paham akan segalanya. Dia akhirnya mengerti orang yang disinggung oleh putranya tak hanya hebat, tetapi punya banyak pendukung yang kuat.
Yi Chen sendiri memiliki pengaruh yang besar, ditambah dengan dukungan dari keluarga Yi serta keluarga Gu. Dengan kata lain, hampir tak ada orang yang sanggup menghadapinya di dunia ini. Terlebih lagi, Zhong Zheng tahu saat memikirkan hatinya sangat frustasi. Sepertinya nasib putranya tak bisa terselamatkan lagi. Setelah berpikir untuk beberapa saat, dirinya yang awalnya amat marah perlahan mulai menyerah. Selanjutnya dia pun bertanya, Changmin, bisakah kamu membantuku? Jadi Changmin menjawab, katakan saja. Tolong sampaikan pada keponakanmu itu. Biarkan aku menelpon Zhong Tianyu sebentar. Permintaan dari Zhong Zheng tahu membuat Yi Changmin tak kuasa untuk menolaknya. Dia pun berkata, kamu tunggu sebentar, ya, aku tanya Yi Chen dulu. Zhong Zheng tahu menghela napas panjang. Suaranya terdengar sedikit sedih. Baiklah, maaf merepotkanmu. Tak masalah, Yi Changmin berkata dengan lembut. Kamu juga jangan terlalu stres. Menurutku sifat Zhong Tianyu juga terlalu kekanak-kanakan. Memberinya pelajaran hidup selama 3 tahun juga bukan hal yang buruk. Bila terus membiarkannya bergelut di dunia hiburan, kelak takutnya dirinya tak bisa berkembang. Zhong Zheng tahu membalasnya dengan serius. Benar juga. Apa katamu? Dari dulu aku sudah menyuruhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tak berarti itu, tapi dia tetap tak mau menghiraukan ucapanku. Jika tak terjun ke dunia hiburan, dia juga tak akan mengalami musibah seperti sekarang ini. Yi Changmin pun berkata, aku yakin waktu 3 tahun akan segera berlalu. Lagi pula dari awal, Yi Chen juga hanya berniat untuk menghukum Zhong Tianyu. Jadi dia pasti akan mengutamakan keselamatannya. Kamu tak perlu khawatir. Terlebih lagi, jika dipikir-pikir, masalah ini juga ada hikmahnya. Asalkan kita bisa merahasiakannya dan tidak tersebar ke media, martabat keluarga Zhong juga tak akan terpengaruh. Tapi kamu harus menghubungi pihak agensi Zhong Tianyu. Walau bagaimanapun, sekarang dia adalah figur publik yang dikenal oleh masyarakat luas. Bila mendadak menghilang secara misterius, pasti akan mengundang banyak rumor yang mengada-ada. Sebaiknya siapkan satu alasan yang logis untuk diumumkan pada publik. Zhong Zheng tahu, berpikir sesaat, kemudian berkata dengan nada yang pasrah, kalau begitu umumkan saja kalau Zhong Tianyu memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan dan bersiap untuk studi di luar negeri. Bocah itu tak pernah punya niat untuk belajar lebih tinggi. Sebenarnya aku berencana untuk mengirimkannya ke Eropa untuk mengambil jurusan master selama 3 tahun. Namun dia bersikeras tak mau pergi. Lihat sekarang, dia malah harus jadi pelaut untuk waktu 3 tahun. Bukankah itu lebih parah? Yi Changmin berusaha membujuknya. Sudahlah, kamu juga jangan emosi begini. Menurutku idemu tadi lumayan bagus. Nanti kita sampaikan saja pada agensi Zhong Tianyu. Jelaskan pada mereka kalau Zhong Tianyu ingin fokus menimba ilmu dulu. Secara resmi mengundurkan diri dari dunia hiburan. Dengan begitu, image Zhong Tianyu juga tak akan rusak di mata orang-orang. Bila dalam 3 tahun ini sifat sombong Zhong Tianyu dapat berubah, bukankah itu jadi lebih baik? Sambung Yi Changmin. Zhong Zheng tahu setuju dengannya. Ucapanmu ini membuat hatiku terasa lebih tenang. Yi Changmin terkikih. Yang benar. Kalau begitu nanti malam giliran tubuhmu yang kubuat lebih nyaman. Zhong Zheng tahu jadi agak gregetan mendengarnya. Dia spontan bertanya, sekarang kamu sibuk tidak? Bagaimana kalau datang ke rumahku dulu? Kebetulan Zhong Tianyu juga tidak ada di rumah. Usai berpikir sejenak, Yi Changmin menjawab dengan penuh tersenyum. Kenapa jadi tidak sabar begini? Kemudian dia dengan malu berkata, tapi urusanku di sini juga sudah mau selesai. Kamu tunggu aku sebentar. Kira-kira 20 menit lagi aku bisa sampai di rumahmu. Zhong Zheng tahu amat girang. Dengan buru-buru berkata, jangan lama-lama ya, aku tunggu di rumah. Kamu sekalian saja makan malam di tempatku. Kalau tidak ada kesibukan nanti malam, tak perlu pulang lagi. Oke, tanpa berpikir lebih panjang, Yi Changmin segera membalas. Sekarang aku telepon Yi Chen dulu. Lihat apakah dia bisa memberimu waktu untuk menelpon Zhong Tianyu atau tidak. Baik, jawab Zhong Zheng tahu. Yi Changmin menutup telepon, kemudian menyuruh pelayan di sampingnya untuk membantunya merapikan pakaiannya. Tangannya memencet tombol telepon Yi Chen, lalu dengan segan berkata, Yi Chen,
Aku sudah menjelaskan semuanya kepada ayah Zhong Tianyu. Setelah mendengar kalau Zhong Tianyu mengusikmu, dia merasa sangat menyesal. Jadi dia juga tak keberatan dengan hukuman yang kamu berikan kepada putranya. Bagaimanapun juga sejak kecil Zhong Tianyu juga terlalu nakal. Beri sedikit pelajaran padanya supaya agak jerah juga hal yang bagus. Yi Chen tak menyangka bibinya yang tadi masih sibuk memohon belas kasihan untuk Zhong Tianyu kini telah berubah 180 derajat. Yi Chen membalas dengan omongan Yi Changmin lebih lanjut. Dia pun menyela omongannya. Apa masih ada masalah lain? Jika tidak, aku tutup dulu teleponnya. Yi Changmin segera membalas. Tunggu dulu, Yi Chen. Bibi mau minta tolong padamu. Ayahnya Zhong Tianyu ingin menelponnya sebentar. Apa kamu bisa mengabulkannya? Telepon. Yi Chen mengernyitkan alis lalu melirik Zhong Tianyu yang tengah berlutut di depannya dengan penuh ketakutan. Dia pun menekan tombol speaker dan berkata, Begini, begini saja, katakan pada ayahnya kalau dia boleh menelepon putranya, tapi waktunya cuma 2 menit." Mendengar Yi Chen telah menyetujui tawarnya, Yi Changmin buru-buru berseru, "Baik, baik, akan kusampaikan pada ayahnya nanti. Kusuruh dia telepon ke ponsel Zhong Tianyu. Boleh kan?" "Boleh." Tak lama kemudian, Zhong Cheng tahu yang menerima kabar tersebut langsung menghubungi telepon Zhong Tianyu. Setelah mengangkatnya, Yi Chen menyalakan mode pengeras suara, kemudian menyodorkan ponsel tersebut ke hadapan Zhong Tianyu. Di seberang telepon, Zhong Zheng tahu dengan ragu bertanya, "Zhong Tianyu, apa kamu mendengarku?" Saat mendengar suara sang ayah, Zhong Tianyu langsung tersentuh. Dia menangis dengan histeris. "Ayah, ayah, tolong aku. Di sini ada orang yang mau menjadikanku awak kapal selama 3 tahun. Dia bahkan tak mengizinkanku untuk meninggalkan perahunya satu kali pun. Ayah, cepat cari cara untuk membebaskanku." Zhong Zheng tahu dengan kaku berkata, "Nak, dalam masalah ini ayah tak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu." "Apa?" Zhong Zheng tahu terkejut mendengarnya. Dia tahu ter, ter- ber- Dia lalu berteriak dengan keras, "Ayah, aku masih harus menghadiri konser Gyukyuji. Selanjutnya aku juga perlu mempersiapkan konser pribadiku. Ayah, kamu tak bisa mengabaikan begini." Masih sibuk memikirkan konser sampah itu, Zhong Zheng tahu menggertaknya dengan kesal. "Kapan kamu bisa bersikap lebih dewasa? Sampai sekarang masih belum kapok. Jangan kira setiap kali terkena masalah, aku pasti sanggup membereskan semuanya untukmu. Aku sudah tak punya cara lagi untuk menolongmu. Kali ini kamu sendiri yang cari akal untuk menyelesaikannya. Jika tidak becus, tanggung sendiri resikonya." Sekejap air mata Zhong Tianyu langsung bercucuran. Suaranya mulai terisak-isak. "Ayah, kamu tak boleh sekejam ini terhadapku. Kamu harus menyelamatkanku." Hati Zhong Zheng tahu juga terasa berat, namun dia dengan tegas berkata, "Zhong Tianyu, belajarlah untuk dewasa. Aku bahkan sudah bicara sampai tahap begini. Apa kamu masih belum sadar kalau masalah yang kamu buat ini sudah terlalu parah? Saat ini kamu tak seharusnya memohon padaku untuk menyelamatkanmu, apalagi memarahiku karena tak mau menghiraukanmu. Sebaliknya, kamu harus introspeksi diri, renungkan masalah yang ada pada dirimu, kemudian bersiap untuk tampil lebih baik dalam 3 tahun yang akan datang." Zhong Tianyu perlahan mendongak memandang Yi Chen. Dalam hati tak berhenti berpikir, kelihatannya pria bernama Yi Chen ini memang tidak sederhana dan memiliki kemampuan yang jauh di luar dugaannya. Jika tidak, Yi Changmin dan ayah tak mungkin sampai menyerah begini. Sepertinya dalam 3 tahun ini aku benar-benar harus menghabiskan waktuku di tengah lautan yang luas. Saat itu pula Yi Chen berkata, "Sudah waktunya habis, sampai di sini saja." Zhong Zheng tahu buru-buru membalas, "Tuan Muda Yi, putra saya yang nakal ini sudah merepotkan Anda. Kelak mohon bimbingan dari Anda." Yi Chen menyeringai sesaat kemudian bertanya, "Sepertinya kamu sangat dekat dengan bibiku." Zhong Zheng tahu segera menjawab, "Benar, kami dulu satu sekolah, termasuk teman lama." Yi Chen menyengir mendengarkannya.
Dirinya seolah sudah memahami segalanya. Dengan datar berkata, bibiku yang egois dan sombong itu sampai sanggup membuang segala dendamnya untuk memohon bantuanku. Kelihatannya hubungan kalian tak sekedar teman sekolah yang biasa. Jangan-jangan satu hari kamu akan jadi pamanku. Perkataan Yichen membuat bulu kuduk Zhong Jing tahu sekejap berkedip. Dia membantahnya secepat mungkin. Tuan Muda Yi, terlalu keliru. Aku dan bibimu hanya teman baik, tidak lebih dari itu. Saat ini Yi Changmin belum resmi bercerai. Zhong Jing tahu tentu tak berani mengungkap hubungan mereka berdua jika fakta keduanya tengah berpacaran tersebar keluar. Tak hanya nama baiknya saja yang tercoreng, Yi Changmin juga akan kewalahan demi menjaga martabat keluarga. Pihak keluarga Yi pasti akan memaksa Yi Changmin untuk mengakhiri hubungan dengannya. Meski Yi Changmin tulus mencintainya dan hendak menikahinya, keluarga Yi tak mungkin setuju karena mereka masih belum bisa mencampakkan suami Yi Changmin, apalagi menerima hal yang memalukan tersebut di hadapan publik. Bila demikian, seumur hidup Zhong Zeng tahu dan Yi Changmin tak akan punya kesempatan untuk bersama. Seandainya bersikeras melawan, takutnya Yi Changmin akan menyinggung perasaan sang ayah. Bisa-bisanya wanita itu tak akan kebagian warisan sedikit pun. Oleh sebab itu, Zhong Zeng tahu sangat paham bahwa dia harus menyimpan rahasia ini dengan baik. Setidaknya sampai hari ini juga, sampai hari ajal Tuan Besar Yi tiba. Setelah Yi Changmin resmi bercerai, mereka baru boleh mengumumkan hubungan mereka ke publik. Melihat Zhong Zeng tahu yang terus-menerus membantah tebakannya, Yi Chen sudah dapat membaca segalanya. Dia sudah terbiasa menganalisa suatu hal dengan teliti. Bila ada yang terasa janggal baginya, maka pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Misalnya Yi Changmin ini dulu ketika Yi Chen mengurungnya di kota Jening, bibinya itu terus menjerit dari dalam rumah selama satu harian penuh, sampai-sampai Hong Wu harus menyogok para warga yang tinggal di sekitarnya untuk pindah rumah dalam beberapa saat. Dengan sifat Yi Changmin yang penuh gengsi dan keras kepala itu, bagaimana mungkin dia bisa membantu teman sekolahnya dan memohon kepada Yi Chen? Waktu itu Yi Changmin sendiri tak pernah mengemis-ngemis meminta pertolongan dari Yi Chen seperti sekarang. Kali ini perbuatan Yi Changmin kelewat aneh, tak terlihat seperti dirinya yang dulu. Namun sikapnya ini semakin membuktikan bahwa Zhong Zeng tahu sangat berarti baginya. Wanita yang hampir berusia genap 50 tahun ini sudah pisah rumah dengan suaminya. Di saat yang sama, dia juga memiliki hubungan yang dekat dengan pria lain. Dari segi manapun ini sudah jelas suatu perselingkuhan. Meski telah mengetahui semuanya, Yi Chen tak lagi berkata lebih banyak. Sepertinya aku yang terlalu mengada-ada. Usai berbicara, dia melirik jam tangannya dan berseru, "Baiklah, sampai di sini dulu. Sebentar lagi aku akan menyuruh anak buahku untuk mempersiapkan perahu mancing yang dekat dengan lokasi perusahaan. Biarkan Zhong Tianyu merasakan pengalaman menaiki kapal dulu. Setelah persiapan kargo ekspedisiku sudah terapung, dia sudah boleh naik kapal." Zhong Zeng tahu agak berat hati, tetapi dia hanya bisa mendesah. "Kalau begitu, mohon bantuan dari Tuan Muda Yi." Saat ini perasaan Zhong Tianyu terasa hampa. Dia tak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Beberapa jam yang lalu dia masih penyanyi superstar yang ternama, tetapi beberapa jam kemudian dirinya sudah menjadi tawanan Yi Chen. Berdasarkan penjelasan Yi Chen barusan, sepertinya Zhong Tianyu bahkan tak bisa tinggal terlalu lama di kota Jining. Sebentar lagi dia akan diantar ke perahu mancing untuk beradaptasi terlebih dahulu. Kondisi perahu tersebut sudah pasti lebih buruk dari kapal kargo ukuran besar. Perahu mancing tempat duduknya lebih kecil, guncangannya pasti lebih dahsyat. Di sisi lain, bau amis di sekitarnya pasti lebih pekat. Tinggal di sana pasti akan sangat menderita. Namun saat ini dia hanya sendirian di kota Jening. Tak ada siapapun yang sanggup mengulurkan bantuan padanya.
Dia juga tak berani mengoceh di depan Yi Chen. Dia hanya bisa diam-diam menangis meratapi nasibnya. Sebagai ketua preman yang disegani banyak orang, Hong Wu dapat menemukan perahu mancing yang cocok untuk Zhong Tianyu. Setelah selesai menelepon seseorang, Hong Wu menghampiri Yi Chen dan menjelaskan, Master Yi, nasib Zhong Tianyu ini mujur juga. Usai mendengarnya, timbul secerca harapan dalam diri Zhong Tianyu. Jangan-jangan mereka tak bisa menemukan perahu mancing yang cocok. Dengan begitu, bukankah aku tak perlu menaiki perahu bobrok itu juga lagi? Saat itu pula Yi Chen bertanya pada Hong Wu dengan penuh penasaran. Maksudnya? Hong Wu terkekeh. Saya punya sebuah bisnis perikanan di Kabupaten Feng, jaraknya sekitar 200 km dari kota Jinling. Selama ini beberapa anak buah saya yang mengurusnya. Tadi saya menelpon mereka. Kebetulan di sana tersedia 2 perahu mancing. Hari ini perahu-perahu itu akan menuju Hanhai untuk beroperasi. Perahu perusahaan saya ini semuanya berukuran sedang. Tempat duduknya terbatas, laju tempuhnya juga tak bisa begitu jauh. Biasanya perahu jenis ini hanya beroperasi di sekitar Nanhai. Sekali beroperasi, waktu pulang perginya kira-kira terhitung 1 bulan. Sekarang mereka sedang memuat barang. Besok pagi jam 8 akan berangkat. Berdasarkan perhitungan Yi Chen, dengan adanya pasokan material dari Sujiyu, sebulan kemudian bisnis ekspedisi mereka juga dapat beroperasi dengan normal. Tiba saatnya dia dapat memindahkan Zhong Tianyu ke kargonya. Namun bila rencananya tidak berjalan lancar, untuk sementara dia dapat membiarkan Zhong Tianyu untuk bantu-bantu di perahu mancing milik Hong Wu. Akhirnya Yi Chen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baik, pilih saja yang itu. Setelah mendengarnya, pandangan Zhong Tianyu sekejap berubah gelap. Besok pagi-pagi sudah berangkat. Bukankah itu terlalu mendadak? Ketika Zhong Tianyu tengah membayangkannya, Yi Chen telah berkata, besok pagi sepertinya terlalu lama. Karena itu perusahaan pribadimu, kamu suruh anak buahmu untuk gerak lebih cepat. Sebisa mungkin malam ini sebelum jam 8 barang-barangnya sudah harus selesai dimuat. Setelah itu berangkatlah lebih awal. Kalau lebih lama di perjalanan tidak masalah. Yang penting biarkan Tuan Zhong Tianyu lebih cepat naik kapal. Hati Zhong Tianyu penuh penyesalan. Sedangkan Hong Wu justru tertawa sambil berkata, baik Mas Ji, tidak masalah. Saya tinggal menelepon mereka saja. Yi Chen mengangguk dengan puas. Kemudian berpesan pada Chen Jekai, Tuan Chen, kamu siapkan sebuah helikopter. Langsung bawa dia ke lokasi. Setelah mendarat, antar dia ke atas kapal. Jangan menunda waktu sedikit pun. Chen Jekai segera menjawab, baik Tuan Muda Ji. Selanjutnya Chen Jekai meminta alamat dari Hong Wu. Usai menghubungi anak buahnya di sana, dia pun menyuruh bawahannya untuk membawa Zhong Tianyu naik helikopter menuju Kabupaten Feng yang menghadap ke laut. Setelah Zhong Tianyu dibawa pergi, Yi Chen kembali melihat Hong Wu dan bertanya, Hong Wu, bagaimana ceritanya kamu punya perusahaan perikanan? Aku tak pernah mendengarmu mengungkitnya. Hong Wu pun menjelaskan, ya Master Yi, orang-orang yang menjalankan bisnis ilegal seperti kami ini selalu mengerjakan semuanya. Saya juga tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak perlu mengerti tentang bisnis, jadi saya lebih suka menanamkan modal dalam usaha yang sederhana begini. Usaha jual beli yang saya lakukan ini sebagian besar menggunakan modal dari bisnis ilegal. Setelah membuka lapangan usaha dengan koneksi yang tersedia, saya membuka satu perusahaan dan menyuruh beberapa anak buah untuk mengaturnya. Perusahaan perikanan juga begitu. Saya punya teman yang merupakan penduduk lokal di sana. Hubungannya dengan pegawai sipil bidang perlautan lumayan bagus. Jadi saya bisa membuka sebuah perusahaan, menyewa 5 sampai 6 perahu mancing dan meminta bawahan untuk menjaganya. 1 tahun pendapatan berkisar 1 sampai 2 juta yuan. Dengan membuka usaha semacam ini, penghasilan tiap bulan juga bertambah. Bagi Hong Wu, dia hanya akan menjalani usaha yang kecil-kecilan. Dirinya
tak akan memperbesar skala bisnisnya yang sederhana itu. Walau bagaimanapun dia juga tak begitu fokus untuk bergelut dalam bidang bisnis. Jadi dengan hanya menghasilkan beberapa juta di berbagai tempat dan mengumpulkan keuntungannya, dirinya sudah merasa cukup. Selain sanggup membiayai kebutuhan sejumlah anak buahnya, yang penting pasukannya kian stabil. Yichen mengaku setuju. Dia mendadak memiliki ide untuk menarik Hongwu ke dalam lingkaran bisnisnya. Dia pun berkata dengan penuh senyum, "Jika kamu tertarik, setelah grup ekspedisi Ocean mulai aktif, bagian pengurusan material akan kuserahkan padamu. Sepengetahuanku, sebelum beroperasi, setiap kargo ekspedisi butuh berbagai jenis muatan barang yang berjumlah besar. Daripada menyerahkan tugas ini pada orang lain, sebaiknya kuserahkan pada orang yang terpercaya sepertimu." Usai mendengarnya, Hongwu langsung bersemangat, tetapi dirinya masih tampak ragu. "Masteri, saya takut bila tak sanggup melakukan yang terbaik, nantinya Anda akan rugi." Yichen mengibaskan tangannya dengan tegas berkata, "Asal kamu sungguh-sungguh mendalaminya, pasti tak ada hasil yang mengecewakan. Tiba saatnya kamu bentuk sebuah perusahaan di kota Kai, pasok seluruh material yang diperlukan, kemudian utus anak buahmu yang kuat dan andal untuk menjaga di sana. Setelah bisnisku yang di sini udah beroperasi dengan normal, pendapatanmu juga akan bertambah jadi puluhan juta yuan per tahun." Hongwu sangat senang mendengar ucapan Yuchen. Dulu dia lebih mudah menghasilkan uang dengan menggunakan berbagai cara serta koneksi yang dimilikinya. Setiap tahun dirinya akan menerima keuntungan yang tidak sedikit. Namun beberapa tahun belakangan Hongwu sudah mulai beralih dari bisnis ilegalnya. Banyak hal kotor yang sudah tak dilakukan olehnya, jadi pemasukannya juga menurun drastis. Meski demikian, jumlah anak buahnya tidak berkurang. Kebutuhan makan dan pangan mereka masih tetap sama, sedangkan harga barang terus bertambah mahal. Gaji standar juga terus meningkat. Modal yang harus dikeluarkan kian meninggi. Oleh sebab itu, pengeluarannya Belakangan ini Hongwu agak kewalahan mengatur pengeluarannya, tetapi dia berusaha menutupinya sebisa mungkin. Tawaran Yichen yang mendadak ini merupakan kabar baik baginya. Menerima tugas untuk mengurus bagian pasokan material grup ekspedisi Ocean mempunyai arti sangat besar untuknya, termasuk keuntungan yang dapat diraih olehnya. Hongwu amat tersentuh dengan kebaikan yang diberikan Yichen. Dia membungkuk dan memberi hormat kepadanya. "Terima kasih atas dukungan dari Master Yi." Yichen mengangguk dengan senyum berkata, "Tidak perlu sungkan denganku. Setelah ini, aku akan memberikan nomor kontak HGQ kepadamu. Kelak kamu dapat membahas perihal pekerjaan kepadanya." Sejujurnya, Yichen mendadak teringat akan sesuatu. "Oh iya, seterusnya, aku yakin akan ada sejumlah preman yang mencari masalah mengenai pelabuhan. Dalam menghadapi orang-orang yang licik begini, aku harap kamu bisa mengutus beberapa anak buahmu untuk membantu HGQ menyelesaikannya. Dia pasti tak mahir dalam persoalan seperti ini. Kedepannya aku juga akan menyerahkan bagian keamanan dan ketertiban padamu. Keuntungan yang kamu dapatkan pasti akan besar. Nanti aku juga akan mengatur 2 ahli bela diri keluarga He untuk membantumu." Wu buru-buru membalas, "Master Yi, Anda tenang saja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin tak akan ada masalah yang menimpa operasional dermaga." "Baik," Yichen mengangguk dengan puas. "Kalau begitu kamu cepat atur semuanya. Lebih sering meminta bimbingan dari HGQ. Lihat apa saja yang dibutuhkan. Lakukan pekerjaan dengan baik." Usai berbicara, Yichen melirik jam tangannya, kemudian meregangkan otot pinggangnya. Dia lalu berkata pada Hongwu serta Chen Jekai, "Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Kalian berdua juga sudah melakukan pekerjaan dengan baik. 2 hari lagi
konser Nanan akan dimulai. Aku masih harus merepotkan kalian untuk memperhatikan keadaan di kota Jening setiap saat. Jika ada yang aneh atau janggal, segera laporkan padaku. Chen Jekai segera menjawab, Tuan Muda Ji, belakangan ini Sujipe dari keluarga Su terus membantu konser Nona Gu. Sepertinya dia begitu bersemangat dalam hal ini. Dia bahkan sengaja mencari saya, katanya ingin membeli papan iklan kita yang terbesar di sini. Saya tidak menghiraukannya. Menurut saya, sepertinya pria ini akan membuat kekacauan di hari konser nantinya. Bagaimana kalau kita bereskan dia terlebih dahulu? Chen tersenyum sesaat, kemudian berkata, Sujipe pasti punya maksud pada Nanan. Di mana-mana wanita cantik pasti banyak yang kejar. Menyukai Nanan bukanlah dosa besar, asalkan tidak seperti Zhong Tianyu yang begitu sombong sampai membuat perasaanku turut tidak senang melihatnya. Chen Jekai membalas dengan raut muka yang serius. Tuan Muda Ji, menurut saya Sujipe adalah pembuat onar. Bila membiarkannya begini terus, cepat atau lambat pasti akan ada masalah. Usai mengatakannya, Chen Jekai seakan teringat akan sesuatu. Bibirnya menyeringai. Dengan picik berkata, Tuan Muda Ji, bagaimana kalau kita kirim dia ke Suriah juga? Dengan begitu, dia dapat berkumpul bersama ayahnya di sana. Yi Chen tertawa. Kamu ini kenapa jadi suka mengirim orang ke Suriah? Chen Jekai terbahak-bahak. Bahkan bukan begitu. Saya rasa Sujipe punya niat yang tidak baik terhadap Nona Gu. Makanya saya ingin mengirimnya ke Suriah. Chen mengibaskan tangannya sambil berbicara. Saat ini aku baru ingin menjalin kerjasama dengan Sujiyu. Bisnis kami saja belum resmi berjalan. Tapi aku sudah mengirim kakaknya ke Suriah. Lain kali aku harus bagaimana menjelaskannya kepadanya. Chen Jekai pun berkata, Tuan Muda Ji, Anda sudah mengirim anaknya ke Suriah, tapi Sujiyu juga tidak berkomentar apa-apa. Anda sudah mengirim ayahnya ke Suriah, tapi Sujiyu juga tidak berkomentar apa-apa, kan? Yichen bergeleng. Itu berbeda. Sujiyu adalah anak yang cerdas. Dia tahu jelas mana yang benar dan salah. Waktu itu aku mengirim ayahnya ke Susaudau ke Suriah karena ada beberapa alasan yang tak bisa dipungkiri. Pertama, Susaudau memang terlibat dalam pembentukan aliansi anti-Yi, merupakan musuh ayahku. Kedua, Susaudau terlalu tamak dan tidak mempedulikan keluarganya sendiri, sampai-sampai melibatkan dua putrinya ke dalam bahaya. Ketiga, sebagai seorang ayah, Susaudau bukannya mengutamakan keselamatan putrinya, sebaliknya malah terus menjilat Su Chengpeng. Orang seperti ini memang pantas kukirim ke Suriah. Sujiyu juga paham akan hal itu. Yi Chen kembali berkata, jika sekarang aku juga mengirim Sujipe ke Suriah, Sujiyu pasti tidak akan menerimanya. Lagi pula aku tidak mungkin mengambil tindakan tersebut tanpa alasan yang cukup kuat. Baiklah, Chen Jekai terdengar agak kecewa. Sebenarnya saya hanya merasa kalau Sujipe berniat buruk terhadap Nona Gu, makanya saya jengkel melihatnya. Tapi Tuan Muda Yi, tenang saja, saya akan terus mengawasinya. Jika dia benar-benar punya rencana jahat, asalkan Anda memerintahkannya, saya akan langsung menahannya. Chen tersenyum dan berpesan padanya, besok tim agensi Nanan akan datang. Jika butuh bantuanmu, kamu harus melakukannya secara sepenuhnya. Chen Jekai menjawab dengan sigap. Jangan khawatir Tuan Muda Ji, di hati saya keselamatan Nona Gu yang terpenting setelah Anda. Esok pagi, dua pesawat umum mendarat di Bandara Jinling dengan selisih 15 menit diantaranya. Jarang sekali ada pesawat yang mendarat di kota Jinling dalam waktu pagi ini, sebab pada pagi hari umumnya hanya ada pesawat yang lepas landas, hampir tak ada penerbangan yang tiba pada saat seperti ini. Dua pesawat ini berasal dari lokasi yang berbeda. Satunya dari wilayah utara, sedangkan yang satunya lagi dari wilayah barat selatan, yaitu Samudra Hindia yang jauh. Pesawat dari wilayah utara berisi manajer serta tim agensi Gyukuyi. Pagi ini mereka harus mulai mempersiapkan lapangan konser, mempersiapkan
panggung serta mengetes perlengkapan audio yang ada demi memperlancar kelangsungan gladi resik Gyukuye besok. Sedangkan dalam pesawat yang berasal dari Samudra Hindia, selain kru pesawat, hanya terdapat satu orang penumpang. Orang itu adalah Su Ji Yu. Kemarin Su Ji Yu baru kembali dari Maladewa membereskan perihal pengalihan kekuasaan pulau dengan Su Ansun. Setelah prosedurnya selesai, dia pun segera pulang. Saat pesawat yang dinaiki Su Ji Yu berhenti di apron, belasan penumpang pesawat di depannya sudah meninggalkan tempat parkir dengan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pihak bandara. Sebaliknya, Su Ji Yu menaiki apron khusus menaiki mobil khusus menuju terminal kedatangan. Setelah Su Ji Yu selesai membereskan dokumennya dengan pihak imigrasi, dia pun berjalan ke arena pengambilan bagasi. Di sana dia kebetulan berpapasan dengan tim agensi Gyukuye. Ketika melihat berbagai jenis koper yang dibawa oleh rombongan tersebut, Su Ji Yu refleks melirik mereka sekilas. Dia lalu menerka bahwa orang-orang di depannya ini pasti tim agensi Gyukuye. Namun Su Ji Yu tidak berpikir terlebih banyak. Dia bermaksud untuk berjalan ke pintu keluar, pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil pribadinya dan pulang ke rumah. Tidak disangka saat itu juga seorang pria bertampang familiar lewat di hadapannya. Pria ini adalah kakaknya Su Jipe. Su Jipe tengah berlari kecil ke arah seorang wanita yang merupakan ketua dari tim agensi Gyukuye. Kakaknya yaitu berusaha memperlihatkan senyum terbaiknya dan menyapa wanita tersebut. "Hei, Dau Dau, akhirnya kalian sampai juga. Kalian naik pesawat sepanjang ini, pasti lelah sekali kan?" Senyum di wajah Chen Dau Dau tampak canggung. Dia pun dengan kaget bertanya, "Tuan Muda Su, kenapa Anda kemari pagi-pagi begini?" Su Jipe segera menjawab, "Haya, aku kemari karena takut kalian kelelahan sehabis perjalanan ke sini. Jadi aku berpikir untuk menjemput kalian. Kedengarannya sudah menunggu di luar. Sekarang juga aku antar kalian ke hotel." Saat melihat Su Jipe, langkah kaki Su Ji Yu langsung terhenti. Dia perlahan berbalik badan dan bersembunyi dari kakaknya itu. Di waktu yang sama, dia kembali melirik Su Jipe dari kejauhan yang berdiri sekitar 20-30 meter darinya. Melihat tampang kakaknya yang tengah cengengesan dengan Chen Duoduo, dirinya mendadak merasa jijik. Kini Su Ji Yu sudah betapa besarnya ambisinya. Para pria keturunan keluarga Su di sekelilingnya. Contohnya sang ayah Su Saudao, padahal dua putrinya hampir mati di tangan Su Chengpeng, kakeknya yang berhati dingin itu. Tetapi Su Saudao tetap mati-matian mendukung tindakan Su Chengpeng, menjalani perannya sebagai putra yang berbakti. Sebenarnya tujuan akhirnya yaitu demi hak ahli waris keluarga Su. Dibanding dengan tujuannya tersebut, nyawa kedua putrinya sama sekali tak penting. Demikian pula dengan sang kakak Su Jipe. Beberapa hari yang lalu, Su Jipe baru menyatakan kalau dirinya tetap berpihak pada sang kakek, sekalipun dia sudah tahu kalau sejak awal Su Chengpeng adalah orang yang mencelakai adiknya serta ibunya. Dari hal ini sudah jelas kalau ambisinya terhadap suatu hal tidak sebanding jauh dengan Su Saudao, sama seperti mengejar cintanya terhadap Gyukuyi. Walau telah terjadi banyak hal di dalam keluarga mereka, Su Jipe tetap bersikukuh untuk memenangkan hati Gyukuyi. Dia bahkan tak pernah menyerah sedikit pun. Meskipun hari ini yang datang cuma tim agensi Gyukuyi, kakaknya itu tetap menyambut kedatangan mereka secara langsung. Dapat dilihat betapa serius
serius dirinya dalam mencari perhatian Gyukuyi. Pagi-pagi sekali, Su Jipei telah menjemput Chen Duoduo serta rombongannya, tentu saja agar menyenangkan hati orang-orang di sekitar Gyukuyi. Menurutnya rata-rata semua wanita terlihat memiliki perspektif tersendiri, tetapi kenyataannya faktor dukungan dari lingkungan sekelilingnya mendalami peranan yang penting. Awalnya para wanita tak akan suka dengan seorang pria, namun setelah orang di sekelilingnya mulai memuji pria tersebut dan mengaruhi sudut pandangnya, wanita itu perlahan akan menunjukkan ketertarikan yang signifikan. Bila cinta ditolak, banyak pria yang menggunakan cara seperti ini untuk memenangkan hati wanita idamannya. Oleh sebab itu, Su Jipei sengaja jauh-jauh ke bandara untuk membantu Chen Duoduo sekaligus tim agensi Gyukuyi demi mendapatkan Gyukuyi. Beberapa waktu ini Su Jipei telah melakukan berbagai macam hal selama ini di kota Jinling. Dia selalu mengawasi gerak-gerik tim agensi Gyukuyi, diam-diam meningkatkan segala jenis kebutuhan panggung konser pujaan hatinya. Sejak awal, segala peralatan konser Gyukuyi sudah termasuk yang tertinggi di bidangnya. Modalnya juga lumayan besar. Standar konsernya ini sudah mengimbangi konser Michael Jackson bahkan Beyonce. Namun Sujipe merasa dia harus membuat Gyukuyi merasakan ketulusannya. Maka dari itu dia rela menghabiskan sejumlah uang untuk menyogok penanggung jawab tim sounding, lighting sekaligus dancer konser. Tanpa sepengetahuan tim agensi Gyukuyi, dia meningkatkan kualitas konser Gyukuyi menjadi secara olimpiade yang megah. Teknologi serta peralatan yang digunakan merupakan sistem kualitas internasional. Biaya pengirimannya saja bisa mencapai jutaan yuan, ditambah dengan biaya sewa serta biaya penyetelannya. Total bisa melebihi 30 juta yuan. Padahal konser tersebut hanya berkapasitas puluhan ribu orang. Harga tiket konsernya beragam. Ada yang 200 sampai 300 yuan, ada juga yang 1000 sampai 2000 yuan. Jika dirata-ratakan 1000 yuan per tiket, maka penjualan tiket hanya berkisar puluhan juta yuan. Umumnya tim agensi tak akan menghabiskan biaya sampai 30 juta yuan untuk mengadakan sebuah konser, sebab andai pun semua tiket konser habis terjual, mereka juga harus rugi 15 juta yuan. Namun Sujipe tak peduli. Dia yakin dirinya dapat menggunakan cara ini untuk memenangkan hati Gyukuyi. Demi dapat mencapai kualitas konser standar internasional, Sujipe rela mengeluarkan 30 juta yuan untuk Gyukuyi, sang pujaan hati. Dirinya sendiri juga tersentuh setiap memikirkannya. Sujipe merasa cara ini pasti mampu meluluhkan hati Gyukuyi. Di samping itu dia juga sudah menyusun satu rancangan cadangan seandainya ungkapan cintanya saat konser nanti tak berjalan lancar, maka dia akan meminta media pers untuk membantunya menciptakan suatu cerita. Asalkan berita mengenai pembiayaan konser sebanyak 30 juta yuan ini beredar luas, kemudian menyebut dirinya sebagai budak cinta yang kagum berat dengan Gyukuyi, kelak wanita itu pasti akan mendapatkan tekanan batin yang cukup besar. Terkadang cara paksa seperti ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Chen Dudu yang cerdik tentu saja paham apa maksud di balik kebaikan Sujipe. Dia segera membalas, "Tuan Muda Su, tak perlu repot-repot. Sebelumnya saya sudah menghubungi perusahaan perencanaan di Jening. Mereka akan menyediakan transportasi untuk menjemput kami." Setelah mendengarnya, Sujipe tahu Chen Duoduo sengaja ingin menjaga jarak dengannya, tetapi wajahnya tak terlihat marah sedikit pun. Sebaliknya dia hanya tersenyum dan berkata, "Duoduo, mungkin kamu masih belum mendapat kabar. Supir bus yang dipersiapkan oleh perusahaan kalian itu hari ini tidak enak badan. Jadi dirinya sudah dibawa ke IGD rumah sakit. Tadi pagi pihak perusahaan juga
tak bisa menemukan transportasi yang baru untuk kalian. Makanya aku langsung kemari menjemput kalian. Aku khawatir kalian akan menunggu terlalu lama. Bagaimanapun juga, jumlah kalian begitu banyak. Demikian pula dengan barang bawaan kalian. Naik taksi juga bukan cara yang tepat. Meski omongan Sujipe ini tak terjamin benar atau tidak, Chen Duoduo juga tak bisa menolak tawaran dari Sujipe sebab waktu yang dimiliki dirinya serta tim agensinya agak terbatas. Dia harus segera check-in ke hotel, meletakkan koper bawaan mereka dan segera menuju ke lokasi konser sambil membawa peralatan yang telah disiapkan. Jika tidak menaiki mobil yang disediakan Sujipe, sepertinya mereka akan terlambat 2 sampai 3 jam lagi. Akhirnya Chen Dodo berkata dengan penuh syukur, "Tuan Muda Jitsu, terima kasih banyak atas bantuan Anda." Sujipe segera membalas, "Tak perlu sungkan." Usai berbicara dia pun mengulurkan tangan dan membantu mengangkat koper Chen Dodo. Mobilnya sudah di depan pintu. "Sebaiknya kita segera berangkat." Baik, Chen Dodo mengangguk-angguk, kemudian berkata kepada anggota timnya, "Semuanya cepat ambil koper masing-masing. Kita langsung naik mobil menuju hotel. Waktu kita terbatas, semuanya harus segera lebih cepat." Sekelompok orang buru-buru merapikan koper serta barang bawaan lainnya, berjalan bersama Chen Dodo dengan Sujipe yang menuntun mereka sampai ke pintu keluar. Di luar pintu kedatangan, belasan mobil Rolls Royce beserta 2 unit truk barang telah berjejer di parkiran. Pemandangan yang menakjubkan tersebut membuat seluruh anak muda dalam tim agensi Gikuyi merasa terkejut, sebab selama ini Gikuyi lebih rendah hati. Dia tak pernah menggunakan mobil saat seelit ini untuk berpergian. Jadi para karyawan agensi yang bekerja dengannya belum pernah menaiki mobil kelas mewah begini. Kini saat melihat belasan mobil Rolls Royce datang khusus untuk menjemput mereka, satu persatu dari mereka tak kuasa menahan kesenangannya. Sujipe mengangkat koper Chen Dodo ke bagasi belakang mobil sembari berkata pada semua orang, "Semuanya silakan naik ke mobil yang terdekat. Kendaraan kami banyak dan luas. Satu mobil boleh duduk 2 sampai 3 orang. Koper hand carry yang mau dibawa ke hotel mohon dibawa sendiri, sedangkan peralatan untuk diantar ke lokasi konser bisa ditinggalkan di sini. Aku sudah menyiapkan 2 truk angkut serta pegawai profesional yang bisa membantu kalian mengantarkan semua peralatan ini ke lokasinya. Dengan begitu akan lebih memudahkan kalian." Tim agensi rombongan Chen Dodo rata-rata perempuan. Semua orang tersentuh akan kebaikan pria itu. Sekejap suasana hati mereka langsung berbunga-bunga. Akhirnya mereka semua bersorak ria setelah berterima kasih kepada Sujipe. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam mobil tersebut. Sujipe meletakkan koper kemudian berkata kepada Chen Dodo, "Dodo, kamu ikut mobilku saja. Kebetulan ada yang ingin ku bahas denganmu." Baik, Chen Dodo hanya bisa menganggukkan kepala ketika hendak menarik pegangan pintu mobil. Sujipe selangkah lebih cepat darinya. Dia membantunya membukakan pintu dengan penuh senyum berkata, "Mari Dodo, silakan masuk." Chen Dodo mengucapkan terima kasih lalu naik ke mobil. Selanjutnya Sujipe juga memasuki pintu sebelahnya. Mobil tersebut melaju meninggalkan arena bandara. Setelah berbaris mobil itu pergi, Sujipe baru berjalan keluar dari bandara. Melihat sejumlah mobil Rolls Royce yang perlahan pergi dari hadapannya, alisnya mengerut, dirinya merasa amat kesal. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.